Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak ya di materi IPS kelas 6 ya. Kemarin kita sudah membahas ya tentang perlawanan ya terhadap Belanda ya, yaitu perperangan di Ambarawa ya, Bandung Lautan Api ya, itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu di bagian C, yaitu agresi militer Belanda ya. Agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Sedangkan agresi militer Belanda yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu Yogyakarta ya. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta untuk melawan Belanda. Kemudian di bagian D, pengakuan kedaulatan ya. Yang pertama adalah tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Tokoh yang rela berkorban dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia diantaranya ialah Soekarno, Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Sudirman, Sutomo atau Bung Tomo, dan Sultan Syahrir. Bagian E, mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera ya. Yang pertama adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan dilakukan baik di kota besar maupun di daerah pelosok. Kemudian yang kedua, pembangunan di bidang transportasi. Jalan raya dan jembatan adalah contoh fasilitas transportasi yang dibangun oleh pemerintah yang sangat penting untuk membantu kegiatan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan hubungan antar masyarakat. Contohnya adalah memberikan izin pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan. Keempat, pembangunan di bidang budaya. Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman budaya bangsa. Untuk melestarikan dan mengembangkannya, pemerintah mengadakan pembangunan di bidang budaya. Yang kelima, pembangunan di bidang pariwisata. Beragam fasilitas di tempat wisata dapat memberikan banyak keuntungan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah. Ayo kita simak ya materi tentang pembangunan Indonesia di segala bidang pada video berikut ini. Oke ya, pembangunan di bidang pendidikan tadi ya. Pemerintah membangun banyak sekali gedung sekolah ya. Kemudian pembangunan di bidang transportasi. Pembangunan jalan Trans Papua dan jalan Trans Sumatera ya. Pembangunan jalur busway ya, kereta listrik atau KRL, kereta cepat atau LRT, Light Rail Transit, dan MRT. Itu adalah salah satu contoh transportasi. Kemudian pembangunan di bidang sosial. Memberikan izin pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan ya, mendirikan panti sosial untuk menampung para tunawisma. Kemudian di bidang budaya, pendirian taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya, pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya, kemudian pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa.
Kemudian di bidang pariwisata, mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia ya dalam pameran pariwisata di dalam dan luar negeri. Membangun sarana pendukung pariwisata ya, mengadakan pertukaran budaya dengan negara lain. Kemudian pembangunan di bidang komunikasi, mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di Indonesia ya. Membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya. Memeratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan, mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan, menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat, memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Oke, tahukah kamu pembangunan apa lagi yang dilakukan di Indonesia? Oke, silakan disebutkan ya. Kerjakan di buku tulis. Oke ya. Pembangunan apa saja ya yang kamu ketahui ya di daerahmu masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.